sahabat sehat, selamat datang di Ngobras, ngobrol asik bareng orang kesehatan. Nah, bersama saya Hilda Fadila sebagai petugas promosi kesehatan Puskesmas Pusaka Negara dan bersama narasumber kita yang luar biasa yaitu Dr. Dodi Prasetya. Halo Dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak Hilda. Alhamdulillah. Nah Dok, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit hepatitis. Nah Dok, mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu gitu kan ya, belum tahu banyak tentang penyakit hepatitis. Nah, sebenarnya penyakit hepatitis itu sendiri apa ya, Dok? Penyakit hepatitis yaitu suatu peradangan pada bagian hepar atau pada bagian hati. Yang lebih seringnya itu terinfeksi karena virus. Nah, virusnya ini macam-macam, ada banyak virusnya. Berarti banyak ya, Dok, macam jenis hepatitis itu sendiri. Nah, boleh disebutkan, Dok, apa saja macamnya dari penyakit hepatitis? Ya. Untuk hepatitis tersendiri, yaitu pada umumnya pada Indonesia itu ada 5 jenis, dari hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Nah, untuk hepatitis A tersendiri yaitu biasanya melalui fekal oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, untuk hepatitis B, hepatitis B ini hepatitis yang paling sering dijumpai khususnya di Indonesia. Kurang lebih sekitar 7,1% penduduk Indonesia ini terkontaminasi atau terinfeksi pada virus ini. 7,1% ini kurang lebih sekitar 18-20 juta orang. Nah, pada hepatitis B ini melalui penularnya itu melalui hubungan seksual dari air mani atau air vagina, terus juga dari penularan jarum suntik. Jarum suntik ini yang menggunakan jarum suntik secara bersamaan, dan melalui dari ibu ke anak melalui persalinan bisa, terus juga ya mungkin dari itu. Dan yang ketiga ada dari hepatitis C. Nah, hepatitis C kurang lebihnya sama seperti hepatitis yang lain, penularannya melalui jarum suntik sama hubungan seksual, tapi jarang kalau hepatitis C. Nah, hepatitis C ini dijumpai ketika udah fase kronis, beda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B ini pada fase akut juga udah dijumpai. Pada hepatitis C dijumpai dengan fase kronis. Terus ada yang hepatitis D. Hepatitis D ini biasanya didahului dengan hepatitis B. Jadi ketika seorang terinfeksi virus hepatitis B, maka ada kemungkinan suatu saat jika tidak di pengobatan dengan baik bisa terinfeksi hepatitis D. Nah, untuk hepatitis E tersendiri, hepatitis E kurang lebih sama seperti hepatitis A untuk virus dan untuk gejala-gejalanya. Tetapi dari 5 jenis ini, hepatitis E ini yang paling ringan, bisa sembuh dengan sendirinya, tapi sangat jarang dijumpai. Dari jenis-jenis hepatitis ini yang sudah ada imunisasi atau vaksinnya itu hepatitis A sama B. Yang C, D sama E belum ada imunisasinya atau vaksinasinya. Oke, berarti ada 5 jenis ya, Dok? Iya. Hepatitis A, B, C, dan E. Nah, lalu gejala dari hepatitis B ini sendiri apa ya, Dok? Untuk gejala dari hepatitis ini sangat umum, dari A, B, C, dan E ini sama semua, hampir sama semua. Yang paling umumnya ini adalah dari demam, mudah lelah, mudah capek, atau juga ada mual atau muntah. Dan yang paling gampang dijumpai itu adanya kuning atau kekuningan atau penyakit kuning. Bisa kita jumpai di bagian matanya, bagian putih-putih mata ini nanti ada seperti warnanya beda sendiri, nanti agak kekuningan. Selain dari mata, nah biasanya beberapa bulan setelah mata menguning, nanti bagian kulitnya juga terlihat nanti akan tampak kuning. Oke. Nah, kalau orang masyarakat yang belum tahu itu berarti biasanya disebutnya penyakit kuning ya, Dok. Kalau yang sering dengar gitu kan ya. Iya, nah, terus kalau penularan dari hepatitis B itu sendiri kan ada yang vertikal sama horizontal. Iya. Nah, kalau vertikal itu apa ya, Dok? Kalau vertikal itu dari ibu ke bayi. Contohnya kalau misalkan ibu yang terinfeksi hepatitis yang tidak diobati dengan baik, nanti ketika bayinya lahir, nanti bayi tersebut kurang lebih 90% bakal terinfeksi hepatitis tersebut. Oke. Nah, kalau yang horizontal nih, Dok,
Kalau horizontal seperti yang sudah dijelasin dari awal, seperti hubungan seksual, misalkan dari cairan air mani atau air vagina bisa, juga dari penggunaan jarum suntik secara bergantian bisa, dan dari yang lain juga bisa. Oke, siap dok. Nah lalu dok, kalau pengobatan dari hepatitis B itu sendiri bagaimana ya dok? Untuk pengobatan secara khusus sih untuk saat ini masih belum ditemukan. Paling untuk pengobatannya biasanya sportif atau biasa untuk gejala-gejala umumnya aja. Paling juga untuk pencegahannya ada menggunakan vaksinasi atau imunisasi pada bayi gitu. Oke, berarti belum ada pengobatan yang terlalu signifikan ya dok kalau gitu. Iya betul. Nah, tadi kan tentang pencegahan. Nah, kalau pencegahan hepatitis B itu sendiri apa ya dok? Saya tuh pernah dengar tentang triple eliminasi nih. Nah, apa sih maksudnya triple eliminasi itu sendiri dok? Nah, triple eliminasi ini biasanya dilakukan pada calon keluarga atau yang belum menikah atau pada orang yang sedang hamil. Kenapa dicek triple eliminasi? Nah, dicek ini takut suatu saat si ibu atau orang tuanya ini terinfeksi, nanti takut ke bayinya juga menular. Nah, triple eliminasi ini bisa dicek 3 jenis. Bisa dicek untuk HIV atau AIDS, bisa dicek untuk hepatitis B-nya, dan untuk sifilisnya. Jadi kalau misalkan triple eliminasi ini terlewati atau udah bagus semua, insya Allah nanti juga bayinya sehat. Nah, untuk triple eliminasi ini kurang lebih program pemerintah ini sekitar tahun 2030 ini sudah ditargetkan udah memenuhi semua untuk triple eliminasi ini. Oke dok, berarti pencegahan dari hepatitis itu sendiri yaitu tadi dengan vaksinasi dan triple eliminasi. Nah, boleh dijelaskan nggak dok lebih detail tentang vaksinasi itu sendiri? Untuk vaksinasi atau imunisasi pada bayi itu pada ibu yang tidak terkonfirmasi atau tidak terdeteksi hepatitis, nanti bayinya ini pada usia 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 18 bulan nanti diimunisasi hepatitis B. Nah, selain itu juga pada ibu yang terkonfirmasi atau terdeteksi yang HB-SAG-nya reaktif, nanti kurang dari 24 jam diberikan vaksinasi HBIG pada bayi tersebut. Nah, selain HBIG nanti juga ada imunisasi lanjutannya, pada lanjutannya. Contohnya ada pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 18 bulan seperti yang bayi pada umumnya. Apabila penyakit hepatitis ini tidak diobati, komplikasinya akan seperti apa ya dok? Jika sudah terkonfirmasi atau terdeteksi hepatitis B, terus si pasien tersebut tidak diobati atau tidak diobati dengan baik, tidak terapi dengan baik, nanti suatu saat nanti bahkan berkembang menjadi sirosis hepatis dan kanker hepat. Mungkin untuk setahun 2 tahun ini tidak ada gejala apapun. Nah, dampaknya ini kurang lebih sekitar 20 tahun. Jika sudah terjadi sirosis hepatis dan kanker hepat, prognosisnya ini sudah sangat jelek, sudah sangat buruk. Nanti bakal mengarah ke angka kematian. Ya, mungkin seperti itu teh. Oke, wah, pembahasan tentang hepatitis ini menarik ya dok. Nah, banyak hal yang harus kita garis bawahi. Nah, tidak terasa juga sudah di penghujung acara. Saya simpulkan ya dok. Jadi hepatitis itu berbahaya dan disebabkan oleh virus. Nah, dan hepatitis terbagi dari 5 jenis, yaitu hepatitis A, B, C, dan D dan E. Nah, di Indonesia sendiri kasus yang paling banyak yaitu hepatitis B dan C. Nah, di mana hepatitis B ditularkan secara vertikal dan horizontal. Hepatitis B belum ada obatnya, tapi bisa dicegah ya dok? Ya, betul. Dicegah dengan yaitu melalui vaksinasi HBIG dan hepatitis B dan pemeriksaan darah triple eliminasi. Nah, bila tidak diterapi dengan baik, maka hepatitis ini akan berkembang menjadi kanker hati hingga kematian. Oke, terima kasih banyak Dokter Dodi sudah menjadi narasumber kita di podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga yang belum tahu tentang hepatitis jadi lebih banyak yang tahu. Jangan lupa komen, like, and subscribe podcast ini. Dan apabila ada
saran untuk episode selanjutnya boleh ditulis di kolom komentar. Gimana dok? Salam sehat. semuanya. Terima kasih banyak.